Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai kita terjebak dengan sungut-sungut. Ya. Jangan sampai kita terjebak akhirnya menyalahkan Tuhan. Karena kita perlu jujur, Bapak, Ibu, Saudara, sebagai manusia kita punya sifat yaitu nggak sabar menunggu. Ya, kita maunya semua instan. Padahal ada hal-hal tertentu membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran. Ya, ketika kita memiliki pengharapan, kita perlu ingat, kadang apa yang kita inginkan tidak bisa terwujud dengan cepat. Semua ada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, seperti nasihat Paulus pada sore ini, bersukacitalah dalam pengharapan. Paulus menyadari seseorang pada umumnya ketika ia memiliki harapan-harapan dan apa yang menjadi harapannya itu belum menjadi kenyataan, padahal ia sudah lama sekali berharap, padahal dia sudah lama sekali memohon kepada Tuhan, bahkan dia mungkin sudah berbagai upaya yang ia lakukan supaya pengharapan itu terjadi, tapi ternyata belum kunjung terjadi. Seringkali manusia atau kita tergoda untuk bersungut-sungut, ya. Seringkali kita mengeluh, nggak sedikit juga menjadi marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, dan berhenti berharap pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Kita belajar dari jemaat di Roma. Ketika Paulus memberi nasihat, bersukacitalah dalam pengharapan. Jemaat di Roma mengalami begitu banyak penderitaan, mengalami aniaya, penindasan. Karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Paulus beri nasihat, bersukacitalah dalam pengharapan. Satu nasihat yang sangat bertentangan memang, yang gak masuk akal. Mana mungkin ketika dalam penderitaan, ketika dalam keadaan susah, ditindas, bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sepertinya nasihat yang mengada-ngada. Nasihat yang seperti nggak masuk di akal. Masa orang menderita diajak bersukacita? Bagaimana mungkin? Lagi dianiaya, disiksa, kok bergembira, bersukacita? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Paulus bukanlah orang yang hanya bisa memberi nasihat, karena ia sendiri telah melakukannya. Ya, ia sendiri telah mempraktekannya bagaimana ia bersukacita di dalam pengharapan. Salah satu contoh di dalam firman Tuhan yaitu Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Saya akan membacakan, perhatikan Alkitab Bapak, Ibu. Kisah Rasul pasal 16 ayat 23. Setelah Paulus dan Silas dicambuk dengan hebat, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Perhatikan ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata Paulus dan Silas dicambuk dengan hebat. Setelah mereka dicambuk, dianiaya dengan hebat, mereka dilemparkan ke dalam penjara paling tengah. Kaki mereka dipasung dengan pasungan yang kuat. Ketika mereka menghadapi penderitaan yang luar biasa. Namun, itu tidak membuat mereka kehilangan sukacita dalam pengharapan. Buktinya apa? Di tengah penjara, di tengah kesakitan yang mereka alami, mereka tetap naikkan pujian kepada Allah. Mereka tetap naikkan doa kepada Allah. Semua penghuni sel mendengarkan. Mungkin ada yang menikmati kidung pujian yang mereka naikkan. Tetapi mungkin juga ada yang memandang mereka aneh. Kenapa kok di dalam penjara mereka menyanyi? Namun Bapak, Ibu, Saudara, mereka nggak peduli sama tanggapan orang lain. Paulus dan Silas tetap menaikkan pujian kepada Allah. Mereka tetap memiliki pengharapan kepada Allah dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Dari Paulus dan Silas ini kita akan belajar bagaimana cara supaya kita tetap memiliki
sukacita di dalam pengharapan. Yang pertama saya pelajari, kenapa mereka bisa bersukacita dalam pengharapan? Yang pertama karena apa? Karena mereka fokus kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita memiliki pengharapan? Memiliki sukacita dalam pengharapan. Yang pertama, tetaplah fokus kepada Tuhan. Paulus dan Silas tidak fokus sama masalahnya. Mereka tidak fokus sama diri mereka sendiri. Mereka nggak berkata Tuhan nggak adil, Tuhan nggak baik. Tapi mereka tetap menaikkan pujian kepada Allah. Mereka tetap menaikkan doa kepada Allah. Mereka tetap setia kepada Allah. Itu yang saya namakan mereka tetap fokus kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengerti memang tidak mudah ketika kita bersyukur di tengah keadaan situasi yang sulit. Pak Pendeta, situasi sekarang sedang sulit sekali buat saya, Pak Pendeta. Belum lagi anak-anak sakit, belum lagi suami sakit, belum lagi istri saya sakit. Cari uang sekarang luar biasa sulit, Pak Pendeta. Pengeluaran semakin besar. Bagaimana saya bisa bersyukur pada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita, ayo fokus kepada Tuhan. Jangan lihat masalahnya. Jangan fokus sama masalahnya, tapi fokus sama Tuhan. Ambil keputusan, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, itulah cara bagaimana Bapak, Ibu, dan saya bisa memiliki sukacita dalam pengharapan. Dan nanti kita akan lihat apa berkat orang yang sungguh-sungguh bersukacita dalam pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, tetap fokus kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa tetap bersukacita dalam pengharapan? Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, percaya Tuhan punya cara yang ajaib dalam menolong. Sekali lagi saya ulang, percayalah bahwa Tuhan punya cara yang ajaib dalam menolong. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Paulus dan Silas tahu kalau mereka berdoa akan terjadi gempa? Dan gempa itu mengakibatkan sendi-sendi penjara goyah sehingga mereka bisa lepas? Bapak, Ibu, Saudara, mereka tidak tahu. Ya, mereka nggak tahu sebelumnya. Tetapi yang mereka tahu, mereka setia sama Tuhan. Yang mereka tahu, mereka mau tetap memuji Tuhan di situasi yang berat sekalipun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala dalam hidup kita juga nggak tahu bagaimana caranya Tuhan menolong, bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita. Tetapi satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu tetaplah setia, tetaplah menaati Tuhan, karena percayalah Dia punya cara yang ajaib dalam menolong kita. Kita nggak usah pusing bagaimana caranya. Satu hal yang harus kita lakukan, percaya, menaati Dia. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara supaya kita bisa tetap bersukacita di dalam pengharapan? Yang ketiga adalah jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Sebenarnya secara manusia, ya, pantas dan sangat wajar kalau Paulus dan Silas bersungut-sungut tentang situasi yang mereka alami. Mereka ditangkap, mereka dipukuli, mereka dijebloskan ke dalam penjara, diperlakukan seperti penjahat, padahal mereka tidak melakukan kejahatan, mereka sedang melayani Tuhan. Kalau mereka bersungut-sungut, itu maklum, itu wajar. Tetapi itu tidak dilakukannya. Mereka tidak melakukan hal itu, mereka tetap bersukacita dalam pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, apa yang membuat mereka bisa bersukacita dalam pengharapan? Karena mereka tahu segala situasi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksud baik Tuhan. Itu rahasia. Kenapa mereka nggak bersungut-sungut? Mereka tahu pasti ada maksud baik Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini kita belajar dari Paulus dan Silas. Mereka tetap bersukacita dalam pengharapan. Dan karena sukacita dalam pengharapan itu, mereka mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya mau membagikan secara singkat bagaimana berkat apa yang akan kita terima ketika Bapak, Ibu, dan saya tetap memiliki sukacita dalam pengharapan. Yang pertama, kita akan melihat
pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana pintu-pintu penjara terbuka dengan ajaib. Ada gempa bumi yang hebat, semua pintu terbuka. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kalaupun hari ini kau sudah menghadapi pintu-pintu yang tertutup, saat ini Tuhan ingatkan kita, jangan bersungut-sungut. Tetaplah bersukacita. Karena ketika Bapak Ibu bersukacita dalam pengharapan, tetap berdoa, tetap naikkan pujian kepada Allah, kita akan melihat pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Ada jalan yang Tuhan akan bukakan buat kita. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada belenggu yang terlepas dan pada akhirnya kita akan menjadi berkat. Kita lihat bagaimana peristiwa mereka masuk dalam penjara ini akhirnya menyelamatkan kepala penjara. Seisi keluarganya diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi, kita harus percaya. Untuk kita bersukacita dalam pengharapan, kita harus percaya. Tidak ada satupun dalam hidup kita sebagai orang percaya. Semua pasti ada maksud baik Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari, Bapak, Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini yang mengajar kami untuk bersukacita di dalam pengharapan. Bapa, Engkau tahu pengharapan-pengharapan apa yang saat ini kami miliki. Pengharapan-pengharapan apa yang sedang kami doakan. Tolonglah kami ya Tuhan, di tengah-tengah pengharapan yang ada, biarlah kami tetap bersukacita ya Tuhan. Tolonglah kami untuk kami tetap fokus kepada Tuhan. Ketika sekeliling kami mengecewakan, biarlah kami tetap fokus, tetap memuji dan berdoa kepada Tuhan. Bapa, tolong kami ya Tuhan untuk percaya bahwa Engkau punya cara yang ajaib untuk menolong kami. Tuhan, kadangkala kami tidak mengerti bagaimana caranya. Namun satu hal yang kami harus lakukan, yaitu taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk kami tidak bersungut-sungut Bapa. Biarlah hidup kami, mulut kami boleh penuh dengan pujian kepada Allah. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, sekiranya ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan, biarlah Tuhan tolong beri kekuatan. Tuhan tolong kami, Tuhan, untuk kami punya sukacita di dalam pengharapan. Kami percaya ketika kami berharap dengan sukacita, kami akan melihat pintu-pintu akan dibukakan oleh Tuhan. Kami akan melihat satu mujizat yang Tuhan akan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah sore ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari tetap bersukacita di dalam pengharapan. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar bersama dengan pujian Hanya Kau. Kau